Rafia TV. Perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Selamat malam, halo sahabat Rafia TV, apa kabar? Senang sekali hari ini kita kembali di podcast Rafia TV yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Heru Kurniawan sebagai Ketua TBM atau Taman Baca Masyarakat Jawa Tengah sekaligus pegiat literasi. Dan sekarang masih aktif untuk mengembangkan gerakan membaca dan memperkenalkan konsep wisata literasi sebagai cara belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, sekarang kita coba simak bersama perbincangan kita hari ini bersama Pak Heru. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam. Ya, sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya, ini Pak, kami ingin mengetahui karena ini kan untuk literasi ya Pak ya. Nah ini pengen tahu apa yang melatar belakangi sehingga Pak Heru aktif menjadi penggerak literasi. Ya sebenarnya semua dimulai dari diri saya sendiri ya. Saya suka baca buku gitu ya. Keluarga saya, anak istri juga suka baca buku gitu ya. Jadi buku di rumah banyak. Pertanyaannya adalah masa buku mau disimpan terus gitu ya. Nah di situ saya cobalah mengajak anak-anak sekeliling tahun 2013 untuk kemudian sama-sama lah ayo kita baca buku bareng-bareng. Jadi sederhana saja dimulai dari situ dan ternyata anak-anak yang banyak yang suka sampai kemudian ya udah kita buat seperti ini nih, kita buat pojok baca lah, taman baca lah yang bisa diakses oleh anak-anak sekitar untuk pinjam buku. Dan akhirnya berkembang menjadi salah satu kegiatan literasi, yaitu kegiatan yang paling dasarnya baca buku. Itu. Begitu ya Pak ya. Itu apa sih untuk wisata literasi dan bagaimana yang ada di masyarakat Pak? Ya, jadi sebenarnya konsepnya sederhana ya. Kalau hanya ngajak baca kan ya jenuh ya, apalagi sekarang era sekarang siapa sih yang mau mengisikan waktu untuk baca. Nah apalagi ini anak-anak ya, apalagi di tengah era digital sekarang ini ya, gawe dan sebagainya. Nah akhirnya saya dan teman-teman mengkonsep udahlah kita buat kegiatan membaca, kegiatan belajar yang menyenangkan melalui berbagai kegiatan. Jadi konsep wisata itu sebenarnya konsepnya pada menyenangkan ya, jadi sisi lain bisa bermain, tapi sisi lain juga anak-anak bisa kemudian terlibat dalam aktivitas baca. Jadi wisatanya sebagai pintu masuk untuk mengajak anak-anak kemudian mau baca buku gitu. Ya, terus ini kenapa sih wisata literasi itu di masyarakat itu perlu dikembangkan terus gitu Pak? Ya, jadi saya pikir persoalan kita sekarang ini kan banyak informasi gitu ya, bertebaran di mana-mana. Tapi apakah benar kita itu mengakses informasi itu dengan banyak, pertama, yang kedua dengan benar gitu ya. Nah ini kan jadi masalah kita. Nah sehingga melalui kegiatan membaca bagi saya itu adalah melatih daya kemampuan kita berpikir dan kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan yang saya pikir jauh lebih baik daripada membaca melalui gawai gitu ya, atau menyimak dan sebagainya. Jadi di sini saya beranggapan bahwa ya udah, saya pikir bahwa dengan melalui
kebiasaan membaca, terutama anak-anak dan remaja, saya pikir itu akan meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir dan mengakses ilmu pengetahuan yang berimpact kepada kemampuan literasi yang bagus, yang itu saat ini sangat dibutuhkan. Karena sekarang kan era pengetahuan ya, Iya, jadi kalau pengetahuan kita minim, saya pikir nggak bisa ngikuti iya, perkembangan iya. dengan baik, apalagi mengembangkan diri dengan baik. Iya. Itu kuncinya di situ. Nah, ini caranya untuk meningkatkan, ngajak anak-anak Mm-mm. muda untuk mencintai membaca, untuk Mm-mm. bisa senang membaca. Mm-mm. Itu kan tentunya ada trik-triknya ya Pak Mm-mm. ya. Iya, Ini gimana nih Pak? Apalagi zaman yang tadi Pak Heru sebutkan. iya. Kalau saya sebenarnya sederhana. Pertama dimulai dari buku itu ada ya. Iya. Kan biasanya anak-anak gimana saya membaca, nggak ada yang dibaca kan gitu. Maka kami sediain ini nih. Kami sediain taman baca kecil-kecilan, buku-buku yang kita sajikan juga bukan asal buku ya. Jadi memang buku-buku yang disukai oleh mereka Iya. gitu ya, novel-novel yang disukai, komik-komik yang disukai. Itu dulu kuncinya. Baru kemudian kita membuat satu kegiatan tadi. Bagaimana Jadi tidak hanya anak, membaca saja iya, ya Pak, ada kegiatannya juga ada kegiatan ya. lain, kegiatan bagaimana anak-anak berkumpul, remaja-remaja berkumpul. Nah, melalui aktivitas berkumpul itulah kemudian kita berdialog kan, berdiskusi. Salah satunya ya udahlah kita biasain bareng-bareng pinjam buku di sana, baca buku di rumah gitu ya. Nah, Iya, iya, itu iya. strateginya. Dari situ nanti mereka datang lagi, masuk tahap ketiga, mendiskusikan. Gimana kemarin baca buku apa, ya gitu. Ada relevansinya dengan mata pelajaran enggak? Dan itu ternyata berdampak bagus pada aktivitas mereka di sekolah ataupun di kuliahan. Terus setiap harinya mesti ada pengunjung anak-anak di sini Pak Ada baca. rata-rata sehari itu bisa nyampe 30 sampai Oh, 75 iya ya. di sini. Ternyata Kalau ya, di zaman sekarang yang ya seperti ini terutama masih banyak anak-anak juga ya, misalkan ada anak-anak yang suka majalah-majalah membaca. anak ya, banyak kalaupun enggak orang tuanya yang minjemin, Oh gitu pinjem ya. gitu rutin, Hmm. anggotanya juga banyak gitu. Jadi ini buka full setiap hari sampai hari Jumat dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Ya, sampai jam 4. Pagi ada pengunjungnya, sore ada ya. Ada. Ya, Oh, kita prinsipnya kita jangan kalau di rumah masing-masing ada gawe yang tidak mau kalah dengan waktu kan gitu. Kita pun punya taman baca yang tidak mau kalah dengan waktu sehingga ya ada keseimbangan lah. Paling tidak iya, anak-anak bete itu ya aku mau datang ke taman baca dulu lah pinjam buku. iya, iya, Ada yang setiap hari pinjam dan dia akhirnya memang jadi anak yang suka bener-bener baca, hampir semua novel di sini udah dibaca dia. iya, iya, iya. Nah itu banyakkan anak sekitar lingkungan sini atau luar daerah atau lain Ya, kabupaten? kebanyakan sih masyarakat sini. Cuma kita sedang mengembangkan apa? Mengembangkan TPM digital ya. Jadi di TPM digital ini baru saja kita launching. Jadi insya Allah dengan itu nanti akan kita buat model peminjaman buku dengan cara apa delivery order ya, DO ya. Jadi nanti mereka bisa chat nanti diantar, tapi biaya antarnya mereka. Saya sangat berharap buku-buku ini dipinjam, dibaca sebelum rusak setidaknya sudah dibaca 20-30 orang lah. Memang buku kan mau rusak kan, Iya, iya, masa iya, baru iya. rusak gitu. Tapi sebelum rusak bermanfaat dulu gitu. Itu harapan saya. Oh gitu ya Pak. Ini sedikit dijelaskan Pak, karena banyak juga orang yang belum tahu. Bapak akan dengan program yang baru, dengan cara online itu kan orang masih awam ya. Iya. Jadi gimana itu dijelaskan caranya pinjam Iya. buku atau gimana? Jadi kami punya web namanya tbmrumahkreatifpadaskilir.com gitu ya. Iya. Nanti teman-teman bisa masuk di sana. Ya, Terus lihat tulisannya di sini ya, tbmrumahkreatifpadaskilir.com. Teman-teman bisa masuk di sana, terus jadi anggota. Terus nanti bisa lihat buku koleksi kita apa saja. Nanti kalau memang dia mau pinjam, tinggal tul gitu aja. Nanti masuk ke admin ya, iya, ke admin. Nanti admin akan memproses, terus dicek harganya, harga kirim ya. Misalkan iya. tempat saya sama dengan harga gosen lah. Kita kan pakai gosen. Jadi nanti digosenkan ke sana. Ya hitungannya begini, daripada beli buku 4 ya, buku kan mahal ya. Iya Pak. Buku 4 harganya ratusan bahkan 500-an kan, kenapa tidak pinjam aja? Kan Iya, paling nanggung harga gosen aja kan. iya. Nanti bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Tapi nggak gratis kan pinjam di sini? Gratis, Oh gratis. gratis. Oh kalau yang di online kan juga hanya Gratis. kena biaya itu aja ya. Enggak.
Karena Biaya biaya ongkir 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 saja aja ya? gosennya aja gratis. Oh, kenapa gratis, Pak? Ya, saya sederhana ya. Pertama ini buku ada buku bantuan dari Perpustakaan Nasional gitu ya. Kalau yang novel-novel begini jujur aja saya beli ya. Buku ini beli misalnya sudah saya baca, sudah istri baca, sudah dibaca anak-anak saya. Terus mau diapain? Dibuang sayang, Pak. Mau disimpan di rumah, rumah Malah lah makan tempat kan? Ya sudah kan? iya, Udah ditaruh di sini harapannya dibaca banyak orang. orang. Sudah karena saya hobi baca ya, ya sudah dikumpulin di sini. Iya, Moga-moga iya. makin banyak terus dibaca orang. Kami senang moga-moga satu buku ini sebelum rusak sudah dibaca syukur 50 orang, 100 orang. Ya saya moga-moga ngalap berkahnya saja. Pak, ini kalau misalkan melalui online pakai web itu tadi, kan nanti tidak hanya orang sekitar sini Iya, saja ya, iya, mungkin sampai keluar daerah. iya. Ini Kalau keluar berlaku daerah kayaknya biaya ongkirnya mahal nanti. Tapi masih wilayah Purwokerto boleh lah. Gitu. boleh ya. Iya. Heeh. Ini menjamin buku ini nanti kembali, Pak? Ya, wa alam bisawab. Tapi insya Allah kami kembali kan nanti ada di sistem ya. Iya, Jadi Pak. kalau sistemnya nanti dia nggak kembali kan kita colek. Nah itu ada dendanya. Oh gitu. Ada dendanya. Jadi ada alternatif itu ya, Ya, Pak. daripada didenda mendingan dikembaliin, tinggal klik aja terus dipaketin kan udah beres. Karena Iya. memang sekarang anak-anak sekarang kan pengennya simpel ya. Iya. Misalkan ada siswa SMA di mana di daerah Gor kan jauh, aku mau nyari buku, tapi lihat webnya ada, aku mau pinjem lah buku itu. Saya sangat berharap moga-moga mimpi saya sehari bisa 100-200 buku, itu saya senang sekali. Iya, iya. Ada yang mudah-mudahan. minjam gitu. Iya. Heeh. Pak, tantangannya Pak untuk wisata literasi ini, Pak. Tantangannya diri saya sendiri. Kok bisa? Iya, kadang-kadang ngerasa capek gitu ya, ngerasa malas ya, apalagi ya namanya manusia dinamikanya ya, ada masalah banyak hal kadang-kadang turun gitu motivasinya gitu. Saya tidak menganggap bahwa ada tantangan di luar ada, tapi saya yakin kalau diri saya bagus bisa mengatasi. Saya selalu maknai bahwa hal-hal di luar yang tidak bisa kita kendalikan itu sebenarnya ya bagian dari proses pendewasaan kita, yang penting kita itu siap untuk mengatasinya. Nah, seringkali itu kan kadang-kadang capek Iya. gitu ya. Terus kadang-kadang Jenuh. kesel bersih-bersih gitu ya, jenuh Iya, gitu. Itu iya. kan manusiawi ya. Manusiawi ya. Nah, makanya ya saya berharap tayangan podcast begini ya memotivasi saya dan moga-moga juga menginspirasi teman-teman. Terus untuk cara membangkitkan minat baca anak-anak, Ya, sebenarnya gini, saya analogikan begini. Kalau ada anak-anak PAUD kira-kira usia 4 sampai 6 tahun lah ya. Ditanya tuh ada 100 anak. Siapa yang mau baca buku? Kira-kira yang angkat tangan berapa? Semuanya saya yakin. kalau anak-anak iya. Iya, kenapa? Berarti mereka itu niat bacanya tinggi. 100% anak itu niat bacanya tinggi. Itu saya Iya, percaya betul. itu. Soalnya kalau anak PAUD ditanya ya mesti aku. Nah, iya, mereka antusias, ingin kan. Iya. Aku juga ingin bisa baca kan itu. Itu Iya. kan minat gitu. Iya. Nah, saya percaya itu. Nah, adapun dalam proses perjalanannya itu turun, ya kan? Iya. So, kalau anak SD tanya lagi, siapa yang suka udah berkurang banyak? Oh Udah iya. SMP udah berkurang banyak, Lebih SMA udah berkurang berkurang lagi. banyak, udah kuliah udah bahkan sedikit. Nah, kenapa mereka jadi berkurang? Karena pertama ya mereka nggak tahu apa yang mau saya baca, nggak ada di rumah, kan begitu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, saya mencoba hadir untuk ada. Nah, nanti baru dalam proses perjalanannya SD ya kita coba rangkul anak-anak SD. Nah, nanti ada fasenya begini, saya percaya begini. Nanti SMP nggak suka, nggak apa-apa, SMA nggak suka. Tapi bisa jadi nanti pas kuliah atau sekolah lagi, dia suka. Kok Memang bisa? hukumnya begitu. Oh. Ya saya bercermin pada diri saya. Saya kecil PAUD itu suka baca, SD suka baca, SMP masih suka, SMA sama sekali karena memang fase perkembangan dia kan fase sosial. Suka bertamasya, suka keluyuran, Oh, suka iya. ini. Iya, iya, Tapi nanti ketika fasenya sudah mulai agak menuju dewasa, dia mulai mikir lagi, rindu. Nah, sekarang bayangin, kalau anak yang sejak kecil tidak punya pengalaman literasi, apakah bisa jadi dia suka buku? Nggak akan mungkin. Oh, pengaruhnya ke sana. Pengaruhnya di Depan. situ. Jadi sebenarnya kami itu sedang tidak meletakkan membaca sebagai nanti keharusan gitu ya, tapi menjadi salah satu pengalaman hidup yang berkesan. Harapannya besok anak-anak ini yang kalau tumbuh dewasa ini
akan satu punya kenangan dan memilih kembali membaca sebagai hobinya lagi. Dan itu syukur-syukur kemudian dijadikan sebagai alat untuk dia meraih masa depan. Misalkan ketika kuliah, oh saya kan dulu pernah hobi baca, aku mau suka, kan dia masih suka baca. Beda yang masa kecil tidak pernah suka. Iya, Itu iya. tugas kita. Nah, saya merasa perlu ngopeni anak-anak itu, saya yakin dengan itu. Iya, iya. Karena sudah ini ya, Iya, Pak, ya. karena saya sendiri ngalami begitu. Saya punya anak juga ngalami begitu. Banyak orang cerita juga begitu. Saya dulu suka baca waktu anak. Dan kalau kita kaji lagi, ternyata saya sangat yakin, walaupun saya belum tahu penelitiannya ya, orang-orang yang kemudian sekarang punya posisi-posisi jabatan yang bagus, Iya. kita anggap sebagai orang sukses, saya yakin pasti punya pengalaman masa kecil baca buku di rumahnya. Iya, iya, iya. Iya. Tidak bisa dilihat ya, Pak, ya. Bisa. Gitu. Artinya bahwa ternyata sebenarnya ada kontribusi yang penting. Ini tidak sekedar baca buku, ini mengubah berpikir, mengubah pribadian sampai akhirnya menemukan titik-titik yang, oh ternyata saya yakin ada hubungannya antara baca buku masa kecil dengan kesuksesan mereka ke depan. Kayaknya nggak ada kalau misalnya tanya, kenapa sukses? Saya dulu nggak pernah suka baca sama sekali, kayaknya nggak ada. Mesti jelas dia nggak suka sekolah. Jadi pepatahnya begini, semakin banyak baca, semakin banyak tahu. Semakin banyak tahu, semakin cerdas. Semakin cerdas, semakin senang sekolah. Semakin senang sekolah, semakin peluang suksesnya tinggi kan. Sekolah sekolah itu bagi saya bukan jaminan orang sukses, tapi menjadikan peluang suksesnya lebih banyak daripada yang nggak sekolah. Iya. Dan orang yang suka sekolah karena punya kebiasaan baca yang bagus sehingga dia senang. Pengetahuan juga tambah Iya, terus, Pak, ya. kalau nggak itu pasti nggak senang. Iya. Saya yakin itu. Jadi sebenarnya goalnya di sana. Cuma kan butuh waktu yang panjang dan bisa saja terlupakan. Kan ini baru 15 tahun. Kalau yang 15 tahun ini nanti anak-anak ini moga-moga pada jadi posisi-posisi yang bagus, pasti akan terkenang dengan ini. Saya dulu pernah pinjam buku di sana gitu kan gitu. Itu yang kami harapkan. Itu sudah cukup bagi kami gitu. Iya, Pak. Kesan dan dampak nyatanya dari mereka itu yang gemar membaca, yang menyenangkan itu, Pak? Ya, kalau dampak nyata, terutama pasti orang akan melihat dampak nyata ukuran ininya materi ya. Saya melihat bahwa teman-teman yang di sini yang suka pinjam baca, satu, senang sekolah. Iya. Senang sekolah. Dan karena senang sekolah, pendidikannya tinggi. Tadi saya katakan, ada yang sarjana, ada yang ini, ada. Kami udah senang. Yang pendidikannya tinggi, ya sudah mereka ada yang jadi guru, ada yang PNS, ada yang jadi dosen, ada yang jadi ini. Kenapa? Kelihatannya nggak ada hubungannya. Nah, itu kan dampak. Sehingga akhirnya masyarakat juga, oh ternyata ada dampak nyatanya untuk kegiatan-kegiatan literasi yang seperti ini. Itulah kenapa pemerintah kemudian literasi itu penting. Ada yang bilang literasi itu kunci. Kunci kita untuk bisa membuka dunia-dunia yang lain. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan yang luas. Saya sih percaya itu. Tapi gini, Pak, saya sendiri juga ngalamin ya, Pak, ya. Saya kan punya PAUD, Pak. Saya kepengen mendirikan seperti ini, Pak. Nggak ada yang baca itu, Pak, ibu-ibu juga. Karena begini, Bu, kalau di sini PAUD-nya, jujur aja, jadi begini, Ibu ada bukunya, ya, alhamdulillah kita dibantu ya, sama Perpusnas misalnya, kasih buku. Kita tuh wajibin, Bu. Wajibin setiap hari anak tuh wajib bawa buku, itu yang anak-anak PAUD. Ya. Maksudnya buku baca? Iya, bawa buku kayak begini misalnya, dibawa pulang satu. Terus nanti orang tuanya suruh bacain. Wah, trik yang bagus ini, Pak. Wajib itu. Akhirnya ya ada 1, 2, 3 ada yang enggak gitu. Akhirnya kan terbiasa. Jadi kan begini, untuk kita memiliki satu kebiasaan kan butuh kedisiplinan gitu. Itu akhirnya biasa baca. Akhirnya libur pun anak-anak itu tetap pinjam. Nah, di situ menjadi salah satu program yang kemudian terintegrasi sehingga akhirnya sudah ya sejak 2016 ya sudah 7 tahun akhirnya terbiasa begitu, bahkan menjadi program unggulan kami. Kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan kita tawarin di anak-anak SD sekitar sehingga teman-teman pada baca. Tapi di PAUD kan ada yang bilang ya, Pak, ya, bahwa anak PAUD itu belum waktunya untuk membaca, menulis, menghitung.
Nah, ini berarti kan ada jenis buku untuk anak PAUD, bacaannya seperti apa gitu kali, Iya. Pak? Nah, ini kan buku-buku PAUD itu, yang nomor 1 itu. Nah, Bentuknya kan tidak cerita? cerita. Dan anak-anak tidak baca, yang bacain kan orang tua. Oh, iya, iya. Jadi anak tuh sebenarnya belum bisa baca, tapi karena seneng bawa buku, terus kayak begini misalkan, kan bukunya gambar kan, kayak gini kan bukunya gambar Coba gitu dilihat ya. nih, Pak. Nah, bukunya gambar-gambar ya. Heeh. Nah, Yang untuk gambar-gambar anak PAUD ya, Pak? untuk anak-anak ya. Nah, mereka kan bisa saja cuma lihat gambarnya. Tapi kan kemudian kalau kita lihat psikologinya, nah kalau lihat gambarnya kan mereka ingin tahu ceritanya. Iya. Nah, itu pasti Bu bacain. Nah, anak dengerin. Dan ternyata beberapa orang tua beri pengakuan anak yang rajin dibacakan buku pinjem di sini, mereka jadi bisa baca. Iya, ya, mungkin setelah gedenya kan karena ibunya suka Iya, bacain dia dan bisa sendiri. baca huruf, jadi bisa baca fungsional begitu. Jadi Jadi bisa, saya pun, ingin bacanya tinggi ya. iya, dan akhirnya kan kosakatanya banyak kan. Iya, iya, iya. Saya pun punya anak dibacakan buku terus, Mm-mm. tidak pernah diajarin baca, bisa baca sendiri. Nah, ini hubungannya dengan ini, Pak. Sejauh mana peran penting orang tua, pemerintah, sekolah dalam menciptakan anak gemar membaca dan sangat menyenangkan. Nah, kalau saya posisinya begini, kami kan berada di masyarakat ya. Iya, Pak. Kami sebagai komunitas berada di masyarakat. Nah, komunitas itu punya keterbatasan. Nah, pemerintah itu punya program. Iya. Salah satu program pemerintah kan literasi. Maka sebenarnya pemerintah punya peran untuk kemudian misalnya membantu kami ya, menyediakan bahan-bahan bacaan. Nah, misalnya ya kami berapa dari Perpusnas ngasih buku 1000 ini itu sudah satu itu. Yang kedua baru sekolah. Sekolah kan punya peran untuk mengedukasi ya. Salah satunya adalah bagi saya pemerintah sekolah itu punya peran untuk memberikan petunjuk kepada anak-anak, salah satunya adalah mengorganisir mereka untuk kesini. Nah, kami sediakan. Nah kami punya tanggung jawab untuk mendistribusikan, mengelola bahan-bahan bacaan ini kepada mereka dengan baik, ya, menjaga dengan baik, ya, memberikan layanan yang baik, sehingga anak-anak ini punya pengalaman baca yang baik. Saya pikir kalau itu terintegrasi, dan saya bayangin begini Bu, satu RT punya taman baca dan dikelola dengan baik begini, kemudian buku-bukunya itu diberikan sama pemerintah, dan sekolah-sekolah sekitarnya bekerja sama, apa jadinya Bu? Itu kan ekosistemnya kerja sama. Komunitas punya keterbatasan ya, nggak mungkin saya beli buku semuanya. Kalaupun buku begini yang saya beli itu kan buku-buku novel gitu ya. Kalau saya beli buku semua udah nggak mampu gitu. Nah, karena ekosistemnya bagus, saya sangat yakin itu dijaga, itu berubah kita. Pola pikir masyarakat berubah, negara kita berubah, ya, anak-anak kita berubah, gitu. Dan jauh lebih baik lagi. Cuma ya itu PR kita bersama. Tapi setidaknya kalau saya bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar saya. Kan gitu kan? Saya kan nggak bisa tanggung jawab dengan lingkungan sekitar orang lain, kan ada orang lain gitu. Energi saya nggak kuat. Gitu. Saya ya di sini saja lah. Terus harapannya apa Pak ini untuk generasi muda biar tetap gemar membaca ini? Ya, sebenarnya pada prinsipnya kalau saya pertama harapan saya anak-anak muda, anak-anak berani keluar rumah dulu. Kita kan ada problem anak yang sukanya di rumah karena fasilitas hiburan terlalu banyak di rumah gitu ya. Keluar rumah dulu. Nah, kalau anak udah keluar rumah, berilah mereka ruang. Nah, ruang itu tanggung jawabnya masyarakat. Nah, saya memberi ruang nih, namanya taman baca. Nah, anak-anak keluar rumah, datanglah ke sini, pinjam buku. Kan gitu kan, itu tanggung jawab saya. Nah, kemudian pemerintah punya tanggung jawab juga, harapan saya adalah memberikan ya fasilitas-fasilitas itu, sehingga pusat pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sekolah, melalui sekolah itu terjalin dengan bagus, dan itu bisa berkembang di semua, ya, kalau istilah saya setidaknya RW lah ya, di teritorial yang paling, syukur-syukur lebih kecil lagi RT. RT itu kan misalnya di RT saya kan 44 kakak, 44 kakak masing-masing punya satu anak, kan 44.
mereka dikelola dengan bagus. Nah, itu kayaknya jadi program yang harapan saya, pendidikan itu tidak hanya di sekolah, pendidikan juga di rumah. Ya. Ada, di sekolah ada, di masyarakat ada, semuanya bersinergi. Wah, saya keren banget kalau itu terjadi. Kepengen ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan terwujud ya Iya, Pak Heru. tidak hanya di sinilah harapan saya ya, Iya. tapi di daerah-daerah lain, di desa-desa lain, dan ya setidaknya moga-moga apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman ya, bahwa Iya. saya percaya begini, kalau ada anak-anak yang saat ini perilakunya salah, itu bukan salah mereka, Salah itu salah siapa? kita sebagai Masalah. orang tua. Jangan buruk rupa cermin yang dipecah ya. Iya. Anak-anak itu kan cermin wajah kita kan. Gitu. Oh. Buruknya mereka ya gambaran orang tuanya yang nggak peduli, nggak ini, gitu ya. Gambaran kita semua lah sebagai bangsa. Generasi muda kita itu kan gambaran kita sebagai bangsa. Jadi kita sama-sama memberikan layanan yang bagus kepada mereka. Insya Allah kayak kita di generasi emas nanti, bonus demografi 45 ya bisa terwujud kalau dimulai dari sekarang semuanya. Iya. Dan salah satunya jangan pernah melupakan literasi sebagai akses itu. Ini Pak, yang terakhir nih Pak ya. Siap. Pesan apa untuk para relawan dan Rapia untuk mereka ikut berkecimpung membudayakan gemar membaca pada anak-anak muda dan pada lingkungan sekitarnya? Ya, saya akan mulai dari teman-teman semua Rapia yang saya ya, semua dimulai dari pertama, sediain akses. Kalau nggak ada akses, apa yang mau dibaca? Ya. Akses itu sarana. Jadi komunitas-komunitas siapin, silakan bekerja sama dengan pemerintah dan manapun untuk nyiapin bukunya. Ya. Baru kemudian yang kedua, jadi teladan. Jadi kita tidak bisa ngatur-ngatur orang. Gitu. Jadi teladan dulu komunitasnya. Ya. Oke, kalau udah jadi teladan, bangun sistem yang bagus, yang berkelanjutan. Ya. Kalau sistemnya udah berkelanjutan, bagus, gitu ya. Nanti kalau sudah sistemnya berkelanjutan, baru yang terakhir ya bangun ruang diskusi bersama. Jadi celakanya kita sekarang sudah saling tidak guyup karena nggak ada ruang diskusi bersama, kumpul bersama, berdiskusi bersama, ngobrol bersama, membaca bersama. Bagi saya itu ruang penting sehingga teman-teman kaula muda, volunteer, relawan dan sebagainya, kita sama-sama bergerak bersama dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat biar lebih baik. Salah satu jalan yang saya tempuh melalui literasi. Ya. Baik Pak Heru, terima kasih banyak, luar biasa. Dengan senang hati. Iya, pemirsa Rafia TV Tegal, luar biasa untuk perbincangan hari ini bersama Pak Heru sebagai pegiat literasi dan wisata literasi sekaligus Ketua TBM Jawa Tengah. Dan apa yang menjadi harapan Pak Heru semoga akan terwujud. Amin. Dan mudah-mudahan perbincangan kita hari ini akan bermanfaat, memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi sehingga kita semua bergerak untuk bisa menanamkan kepada masyarakat dan lingkungan terutama anak muda untuk lebih gemar membaca. Oke, baik, untuk saat ini perbincangan kita sampai di sini. Saya host Virus pamit undur diri. Rafia Tegal, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rapia TV, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya.